Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia di YouTube channel aku. Dan terima kasih juga sudah banyak respon dari video-video aku tentang local stuff. Dan aku minta maaf karena baru bisa dibuat lagi, soalnya kemarin memang lagi banyak kerjaan, jadi belum bisa sempat untuk membalas komentar dan membuat videonya. Hari ini aku mau membahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua yang belum bisa aku balas satu persatu. Mari kita bahas sama-sama di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian semua tentang video lokal stuff ini. Semoga bermanfaat. Yang masih bertanya-tanya persyaratannya apa, saya sudah pernah melampirkannya di video-video sebelumnya juga. Itu sudah ada dan kurang lebihnya sih memang hampir sama, tapi mungkin ada beberapa yang terbaru. Mungkin bisa mereka kayak membutuhkan sertifikat TOEFL-nya. Kalau dulu sih saya nggak pakai sertifikat TOEFL ya, itu sudah menggunakan sertifikat bahasa saja. Ya, saya rasa kalian mungkin harus tes TOEFL terlebih dahulu untuk bisa memudahkan kalian. Kemudian, saya juga sempat bertanya-tanya kepada teman-teman yang melamar. Itu memang ada beberapa regulasinya yang berbeda. Kalau dulu kan hampir semua jurusan yang S1 atau S2 dibutuhkan, itu semuanya seperti bebas lah gitu kan. Tapi sekarang sih katanya dengar-dengar dari teman aku itu sudah ada spesifikasi jurusannya sendiri ya. Jadi perwakilan akan menyesuaikan kebutuhannya, apa yang dibutuhkan. Misalkan jurusannya HI, ya pasti yang akan direkrut dari HI. Kalau misalnya yang dibutuhkan dari perwakilannya, dari kebudayaannya, ya jelas dari jurusan seni, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau untuk soal tunjangan dan sebagainya sudah saya jelaskan teman-teman. Itu lagi dan lagi ada yang nanya, mungkin kalian tidak menyimak videonya sampai selesai. Silakan Anda simak bahwa menjadi local staff tidak seperti diplomat yang semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Kita tidak difasilitasi itu, kita seperti pekerja kontrak saja gitu. Tapi kalau pekerja kontrak mungkin ada perusahaan yang memberikan asuransinya, memberikan dan sebagainya gitu. Tapi kita di sini tidak benar-benar itu, kita hanya digaji gitu ya, seperti itu. Dan lagi dan lagi menanyakan berapa persen dari gaji kita untuk bisa menabung. Semuanya itu tergantung dari diri kita. Pinter-pinter kita untuk menyiasati itu. Gaji sekian untuk biaya tempat tinggal sekian, untuk jajan sekian, dan untuk misalnya berbagi dengan orang tua atau keluarga sekian, itu semuanya kalian yang ngatur gitu. Tapi sejauh ini saya sendiri bisa memberikan sedikit berbagi dengan keluarga, itu masih bisa. Dan untuk ya pasti setiap orang itu kan memiliki keinginan, saya pengen beli ini deh, saya belum punya gitu. Nah itu pasti ada gitu. Nah kebetulan ya cukup gitu. Ya semuanya sih tergantung dari diri kita gitu. Ada yang bertanya lagi, Kak saya sudah termasuk ke dalam talent pool. Katanya disuruh nunggu nanti akan mendapatkan email, dan itu talent pool itu dikasih dalam kurun waktu 2 tahun. Nah itu saya baru dengar jujur, jadi aku nggak bisa membahas lebih detail. Tapi sejauh ini semuanya tergantung rezeki kalian. Kalau memang rezeki, biasanya kalau kalian sudah dinyatakan lolos dalam beberapa tes, lalu tiba-tiba nih misalnya dalam gelombang kalian, grup kalian, angkatannya kalian itu sudah ada yang terbang sedangkan kalian belum, itu biasanya kalau kalian rezeki nanti akan dihubungi lagi tuh dari Kemlu gitu. Kalau memang dari perwakilan membutuhkan kamu gitu. Kayak kasusnya seperti waktu itu sudah pernah saya ceritakan di video sebelumnya juga. Ada teman saya yang lainnya sudah berangkat nih, dia sebelumnya udah dinyatakan lolos. Dan beberapa teman kan kita, termasuk aku sendiri itu sudah masuk ke dalam
diklat ya. Nah si anak ini belum, ternyata pas kita udah berangkat dia dapat email dan akhirnya dia berangkat, itu berarti rezekinya dia. Ada juga yang memang dinyatakan lolos tapi tidak mengikuti diklat, ya akhirnya nggak berangkat, itu sama seperti saya juga dulu, dinyatakan lolos, tiap tes lolos, sampai saya juga dialihkan negaranya, dan akhirnya nggak ada kabar sampai setahun lebih lah gitu. Dan akhirnya saya dapat kabar lagi, saya disuruh masukkan lamaran lagi untuk mengikuti regulasi lagi, dan akhirnya saya bisa berangkat di sini gitu. Jadi semuanya tergantung dari rezeki teman-teman ya. Tetap berusaha dan berdoa. Pokoknya kalau kalian yang ingin bekerja seperti kami, tidak memikirkan jenjang karir, yang penting kalian bisa merasakan dunia luar, ya monggo dicoba. Tapi kalau misalnya Anda yang memang minatnya ingin jenjangnya lebih tinggi, ya saya sarankan bisa cari yang pekerjaan yang lainnya gitu. Ada lagi yang bertanya, Kak, saya sudah lolos, sudah lolos beberapa tahap, dan saya sudah dikasih passwordnya, sudah dikasih alamat linknya, tiba-tiba ketika saya mau masuk saya nggak bisa gitu. Katanya itu disuruh untuk upload sebagian dokumen, tapi kenapa nggak bisa ya katanya? Itu saya kurang tahu sistemnya seperti apa, saya kurang tahu. Tapi jika memang Anda tidak bisa memiliki itu, Anda silahkan bisa bertanya melalui email yang pernah mengirimkan ke Anda bahwa Anda dinyatakan lolos. Nah, Anda mungkin bisa meresponnya di sana. Siapa tahu mereka bisa meresponnya. Karena kalau kontaknya sendiri ya belum tentu direspon juga ya, karena kan kita istilahnya masih termasuk orang luar gitu. Kecuali sama pihak panitia sendiri mungkin mereka akan merespon, dan itu pasti lama karena mereka sendiri juga pekerjaannya bukan hanya fokus untuk merekrut karyawannya, bukan hanya fokus untuk merekrut lokal staff saja, tapi ada pekerjaannya lain gitu teman-teman. Ada yang bertanya lagi, Kak, katanya, kalau misalnya kita sudah menjadi lokal staff, bisa tidak kita kalau misalkan daftar menjadi CPNS? Bisa saja, karena kan kita istilahnya hanya pegawai kontrak. Jadi kalau kamu mau ikut tes CPNS ya boleh, tapi dengan catatan kamu tidak sedang bekerja di sini. Karena kan kalau tes CPNS kamu sudah harus berada di sana, itu harus mengikuti regulasinya kan, seperti itu. Dan tes CPNS itu kan tidak mudah. Semuanya tergantung rezeki dan tergantung usaha kalian. Jadi buat kalian yang ingin mengikuti tes CPNS, ya silakan belajar benar-benar, berusaha dan berdoa jangan lupa. Karena dengar-dengar sih tes CPNS-nya itu sangat susah, banyak tahapannya. Jadi mudah-mudahan buat kalian yang ingin menjadi PNS, semoga rezeki. Dan satu lagi saya tekankan lagi bahwa kita lokal staff itu tidak sama dengan diplomat, home staff, tidak sama dengan PNS. Kita berbeda. Kita seperti pegawai kontrak pada umumnya di perusahaan. Hanya bedanya kalau di perusahaan mungkin sudah ada asuransinya, tapi kalau kita asuransi dan sebagainya tidak ditanggung. Pokoknya semuanya serba sendiri. Dari kantor itu hanya ditanggung untuk tabungan kita di masa nanti ketika kita sudah selesai menjadi local staff, dan gaji kita saja itu. Kalau untuk asuransi ya kita seperti saya jelaskan, cari sendiri gitu. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika kalian ingin bertanya lagi silakan di kolom komentar. Insya Allah nanti aku akan bahas lagi sepengetahuan saya, sebisa saya. Semoga bermanfaat dan semangat selalu.